Film diawali dengan sebuah kecelakaan helikopter di sebuah hutan yang sangat jauh dari kota, di mana kecelakaan itu menimbulkan suara yang sangat keras. Tak lama setelah itu ada seorang pria bernama Om Tata yang melihat tempat kecelakaan tersebut sambil membawa senjata untuk berjaga-jaga. Hingga tak lama, Om Tata berhasil menemukan seorang pemuda yang tidak sadarkan diri dengan luka pada bagian kepalanya. Dan karena pemuda itu masih hidup, dengan baik hatinya Om Tata membawa ke rumahnya untuk diobati. Hindi pa rin siya nagkakamalay. Ang dumilat at takang-taka kung nasaan. Singkat waktu, pemuda itu pun akhirnya tersadar, namun ternyata dia hilang ingatan. Dan tentu dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan dia pun tidak tahu dengan namanya sendiri. Karena kasihan, Om Tata memutuskan akan merawatnya sampai ingatannya kembali pulih. Dan memanggil pemuda ini dengan nama Hector. Singkat waktu, besok harinya, Om Tata kedatangan seorang wanita yang sangat amat montok aduhai sekali bernama Marites. Di mana Marites ini merupakan seorang rentenir yang sering meminjamkan uang atau mengkreditkan barang-barang untuk warga desa. Dan Marites sudah punya kelompoknya sendiri yang isinya terdapat banyak sekali cewek-cewek cantik yang sangat aduhai sekali pokoknya cuy. Pasimula ng aming kakaibang at kasali ng halagang 20 kad pera na halagang 1,000. Kemudian tak lama Hector datang. Dan tentu saja Marites yang melihat Hector langsung terdiam, tidak berkutik sama sekali. Marites pun bertanya pada Om Tata siapa pemuda itu. Om Tata mengatakan kalau pemuda itu bernama Hector, di mana Hector merupakan korban kecelakaan helikopter. Dan Om Tata menemukan Hector di sungai dengan luka pada kepalanya, yang membuat Hector hilang ingatan. Mendengar hal itu, Marites pun yang punya otak bisnis, langsung mengajak Om Tata untuk menjual singkong Hector pada para wanita ataupun para janda yang ada di desa ini. Marites sangat yakin kalau bisnisnya akan sangat laris manis. Dan tentu Om Tata akan dapat uang yang sangat banyak. Namun ternyata Om Tata menolaknya. Mungkin saja pemikiran dari Om Tata seperti ini cuy. Ya daripada menjual singkong Hector mending menjual singkong miliknya saja pada emak-emak. Kan itu lebih sangat menguntungkan. Iya. Namun Marites pun tidak memaksanya. Dan meminta pada Om Tata untuk memikirkannya lebih dulu. Sa mga ani niyong gulay, isip nyo, hanapin nyo lang ho ako sa baryo. Namun tak lama setelah Marites pulang, Om Tata terus saja memikirkan perkataan dari Marites. Bahkan hal itu membuat Om Tata malah jatuh sakit. Besok harinya Marites pun yang tahu Om Tata sedang sakit kembali datang. Dan kali ini Marites langsung menawarkan bisnisnya itu pada Hector. Awalnya si Hector merasa ragu. Namun Marites yang sangat asoy geboy ini pandai merayu. Di mana Marites mengatakan kalau sekarang saatnya bagi Hector untuk membalas budi kebaikan dari Om Tata. Apalagi sekarang Om Tata sedang sakit. Marites mengatakan kalau tugas Hector hanya melayani para wanita yang ada di desa ini. Marites sangat yakin kalau Hector pemuda yang sangat tangguh dan juga sangat perkasa, yang membuat para wanita akan sangat puas. Dan ya karena tak ada pilihan lain, Hector pun menerima tawaran itu sebagai balas budi pada Om Tata yang sudah menolongnya. Dan bukan karena itu saja, intinya sambil menyelam minum air, Hector puas, uang pun mengalir deras. Namun sebelum melakukan bisnisnya itu, tentu saja Marites pun akan lebih dulu mengospek Hector dengan bermain kuda lumping dengannya. Karena jika nilainya bagus atau di atas rata-rata, maka Hector akan lulus. Dan telah siap untuk dipromosikan kepada para wanita yang sedang kesepian. Dan edannya tak lupa Marites pun merekamnya untuk ditunjukkan pada para wanita sebagai bukti kalau Hector sangat perkasa. Besok paginya Marites pun menunjukkan hasil rekaman itu dan memberikan penawaran bagi siapa saja di antara mereka yang ingin mencobanya. Marites menjamin Hector sangat amat perkasa dan tentu punya singkong yang sangat amat tangguh. Dan ya karena Marites ini sangat pandai, alhasil satu persatu para emak-emak ini mulai mencobanya. Dan edannya setiap jam Hector melayani mereka semua tanpa henti.
Dan alasan para wanita ini merasa sangat amat kesepian karena suami mereka bekerja sebagai tukang bangunan proyek pemerintah yang ada di kota. Sehingga hal itu sangat wajar jika mereka semua merasa sangat amat kesepian. Salah satu wanita bernama Julia juga baru saja ditinggal pergi oleh suaminya untuk bekerja. Melihat ada kesempatan, Marites pun langsung saja menghampiri Julia. Karena ternyata Julia ini merasa tidak pernah puas dengan singkong milik suaminya. Oleh karena itu, Marites berusaha untuk membujuk Julia menggunakan jasanya. Bahkan Marites memberikan jaminan kalau Sorabi Julia akan merasakan sensasi yang sangat amat luar biasa. Ito ang sagot. Ano naman mapapala ko riyan? Ano? Besok harinya, setelah Marites kembali melakukan adu gabruk dengan Hector di tengah hutan, Marites memberikan imbalan pada Hector. Karena berkat Hector usahanya sangat laris manis. Dan tentu saja Marites juga butuh asupan vitamin untuk Sorabi miliknya, supaya tetap hangat dengan memakan singkong milik Hector. Tak lama Julia datang, dan ternyata Julia pun akan menggunakan jasa Hector. Karena semalam dirinya tidak bisa tidur, dan terus saja memikirkan tawaran dari Marites. Kemudian Julia mengajak Hector ke tengah hutan untuk melakukan transaksi yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Sumama ka sa akin. Tara. Setelah melakukan transaksi yang sangat mengedankan sekali, Julia pun merasa sangat senang karena selama hidupnya baru kali ini merasakan sangat puas. Bahkan selama bertahun-tahun, suaminya tidak pernah bisa melakukan apa yang Hector berikan padanya. Dan ya karena kepuasannya pada Hector, Juliet pun mengatakan kalau dia sangat mencintai Hector. Dan ternyata Hector juga jatuh cinta pada Julia. Karena bagi Hector, Julia merupakan wanita yang berbeda. Oleh karena itu, mereka pun berniat akan kabur dari desa dan tentu akan hidup bersama. Dan ya untuk merayakannya, mereka pun akan bermalam di hutan sambil bermain kuda lumping sampai puas. Malam harinya Hector terbangun. Namun saat berjalan tanpa sengaja, Hector malah terjatuh yang membuat kepalanya terbentur. Tak disangka akibat benturan itu ingatan dari Hector sudah kembali. Dan dia pun langsung pergi meninggalkan Julia begitu saja. Tak lama Julia terbangun dan dia sangat panik karena Hector sudah tidak ada. Sehingga Julia pun mencoba untuk mencarinya. Namun sayangnya Hector sudah pergi jauh. Bigla lang pala akong iiwan at masasandalan. Besok harinya tanpa diduga, ternyata suami Julia bernama Itong menyerang Marites. Di mana Itong sudah tahu kalau Marites membuka jasa adu gabruk untuk para wanita. Bahkan suami mereka yang lain ikut pulang untuk menangkap Marites. Tentu saja para suami tidak terima kalau Marites membuka jasa adu gabruk bagi para istri mereka yang sangat amat meresahkan. Nasaan ang asawa ko? Ikaw pala itong pusaka mo, kundi papatayin kita, hayop ka! Marites pun mencoba untuk membela diri karena dia hanya menjalankan bisnisnya. Dan Marites tak pernah memaksa kepada siapapun untuk mencobanya. Bahkan Marites menyalahkan para emak-emak karena mereka sendirilah yang ingin menggunakan jasanya. Itu karena mereka sangat amat kesepian ditinggal pergi oleh para suaminya dengan waktu yang sangat lama. Dan edanya ternyata Marites telah merekam semuanya ketika para emak-emak melakukan transaksi dengan Hector. Jelas saja hal itu membuat para emak-emak sangat amat marah pada Marites dan langsung menyerangnya. Tak lama Julia datang bersama dengan polisi, sehingga Marites pun dapat bebas dari amukan para emak-emak. Julia pun mengatakan kalau Marites tidak sepenuhnya bersalah. Itu karena Julia tidak pernah merasa puas dengan suaminya. Hal itu juga dirasakan oleh yang lainnya. Namun bagaimanapun juga Marites harus bertanggung jawab, dikarenakan bisnisnya sangat berbahaya dan sangat meresahkan semua warga desa. Oleh karena itu, Julia pun telah melaporkan Marites pada polisi. Itong pun meminta maaf pada Julia karena tidak pernah memberikan apa yang Julia inginkan. Namun tetap saja Julia merasa kalau suaminya tidak akan pernah bisa seperti Hector, yang sangat amat perkasa dan juga sangat tangguh. Di akhir film terdengar kalau Hector sudah kembali pulang setelah menghilang akibat helikopternya terjatuh, di mana Hector merupakan seorang misionaris yang bernama asli Enrico.
Sementara itu, Om Tata yang telah menolong Hector sudah meninggal akibat penyakitnya. Dan para warga pun telah menguburnya di dekat makam anaknya. Tagpuan na po ang paring misyonero Father Enrico Villanueva. Singkat waktu setelah Marites tertangkap, ternyata para emak-emak yang sangat amat kesepian ini malah melanjutkan bisnis yang telah dijalankan oleh Marites. Bahkan mereka membuka jasa adu gabruk yang sangat-sangat amat mengedankan sekali pokoknya cuy. Dimana mereka malah menjual jasa istri orang untuk para pekerja proyek yang butuh kehangatan. Dan dengan begitu film pun tamat cuy. Ending yang sangat mengsingkongkan. At laganap na pala sa bayan